بسم الله الرحمن الرحيم. يا أرحم الراحمين 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 فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين وليس نرجو سواك فادرك إلهي دراك وليس نرجو سواك فادرك إلهي دراك قبل الفناء والحلاك يعم الدنيا والدين قبل الفناء والحلاك يعم الدنيا والدين. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان أشكره شكر من طلب مزيد من الملك الديان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكريم المنان وأشهد أن محمدا رسول الله المبعوث بأشرف الأديان اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أهل الفضل والعرفان. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita masih mendapatkan diberikan istiqamah, diberikan cahaya hidayah iman dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan satu kesehatan jasmani, kesehatan rohani, dan diberi kekuatan oleh Allah sehingga kita dapat melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dicontohkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hati kita terus diisi dengan cahaya hidayah iman. Hati kita diisi dengan cahaya kita cinta kepada Allah dan kita bermunajat mohon berada di jalan Allah, berada di jalan Siratal Mustaqim, berada di jalan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hati kita diisi dengan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita terus diberikan semangat, diberikan kekuatan untuk melaksanakan perintah Allah dan kita mencontoh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita terus bermunajat agar kita mendapatkan siraman kasih sayang dari Allah, mendapatkan ampunan dari Allah, orang tua kita diampuni oleh Allah, saudara-saudara kita diampuni oleh Allah, jamaah masjid diampuni oleh Allah, semua orang-orang yang beriman terus mendapatkan kekuatan iman dan istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan
dengan gerak nafas kita, jantung kita, terus di saat mandek, di saat berhenti, di saat kita dipanggil oleh Allah dalam panggilan yang sangat lembut, sangat menyenangkan. Kita bertemu dengan yang kita cintai, tentu kehadiran malaikat maut adalah satu kegembiraan kepada kita, kesenangan kepada kita, karena kita akan diperjumpakan dengan Allah dan diperjumpakan dengan kekasih kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan yang terbaik, dilapangkan dada kita, diluaskan pintu taubat kita, dibukakan pintu ampunan kita, dan mudah-mudahan kita dijadikan sebagai husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi kita telah membaca doa ya Arhamar Rahimin. Kita panggil Allah yang Maha Pengasih. Kita katakan kepada kami ya Allah, Fadrij 'alal muslimin. Bukakan hati kami ya Allah. Tadi kita di saat wudu, kita mengangkat tangan, kita berdoa. Yang pertama doa kita adalah doa syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, agar syahadat ini ditetapkan di dalam tubuh kita. Ujian sebesar apapun, bencana sebesar apapun keadaan bumi ini, mudah-mudahan insya-Allah syahadat tidak akan dilepaskan oleh Allah di dalam dada kita. Kemudian kita bersalah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita bersyahadat, kita bersaksi, dan kita ingin dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alni minat tawabin ya Allah, jadikan kami orang-orang yang ahli taubat ya Allah. Waj'alni minat tawabin ya Allah. Waj'alni minat tawabin, jadikan kami ya Allah orang yang ahli taubat ya Allah. Taubatan qabla al-maut ya Allah, taubat sebelum kami dipanggil ya Allah. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin ya Allah, jadikan kami orang yang senantiasa bersuci ya Allah. Minal mutatahhirin, orang yang gembira, orang yang senang di hati kami ya Allah, jadikan orang-orang yang bersuci ya Allah. Waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin ya Allah, jadikan kami orang-orang yang saleh ya Allah. Jadikan kami orang yang saleh ya Allah. Jadikan anak-anak kami, istri kami ya Allah yang saleh. Ya Rahman, hanya Engkaulah yang membolak-balikkan hati. Ya Mukallibil Qulub, tsabbit qalbina ala dinika ya Allah, yang membolak-balikkan hati manusia ya Allah. Hati kami ya Allah, luruskan hati kami, mantapkan hati kami, kuatkan hati kami ya Allah, dan bersihkan hati kami untuk mengabdi dan untuk menyembah kepadamu ya Allah. Amin. Allahumma amin. Kaum muslimin jamaah subuh rahimakumullah, kemarin kajian kita saya akan mulai fokus di dalam tubuh kita. Kemarin saya bagi tentang kekuatan itu ada 3. Yang pertama adalah superficial, yang kedua adalah universal, yang ketiga adalah qalbun, yaitu yang spesial. Jadi ada 3. Yang superficial itu yang pinggir-pinggir, yang kita cuci dengan air wudhu. Nah ini kenapa kita cuci? Supaya ini dia tetap aktif. Seperti HP. HP ini kadang-kadang, maaf, saya kadang-kadang melihat HP ini agak susah. Ya, agak susah saya lihat HP ini. Kenapa susah? Karena terlalu banyak kotoran, sehingga saya menggunakan tisu. Saya menggunakan tisu supaya enggak buruk, ya, supaya enggak buruk di lap tisu. Banyak sekali yang menempel, baik itu kotoran macam-macam.
Terus kemudian kita cuci tangan kita karena tangan kita ini banyak sekali kotorannya. Baik dari medis, dari kesehatan, yang lebih dalam lagi itu adalah tangan kita ini yang kotor. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini ada air keran keluar. Terus kemudian tangan kita ajukan. Pernah nggak bertanya kepada air? Pernah nggak bertanya kepada air? Air, kamu mau ngapain? Air, kamu mau ngapain? Pernah Pak ngajak ngomong sama Banyu? Pak? Pernah ngomong ngajak Banyu Pak? Nah ini diajak ngomong air ini. Air ngapain? Nah contoh lagi ini. Nah ini ada air di sini. Saya ambil. Terus kemudian pernah nggak tanya? Air, kamu mau saya apain? Pernah nanya nggak Pak? Pernah nanya nggak Pak? Nggak pernah nanya. Nah inilah kenapa kita akhirnya tidak mendapatkan sesuatu yang lebih dalam. Kalau kita amati, kalau kita tanya, air, engkau akan aku masukkan ke dalam tubuhku. Masukkan ke dalam tubuhku. Makan obat. Loh Bapak, di sini ada nggak yang tiap hari makan obat? Ibu-ibu ada nggak tiap hari makan obat? Tolong angkat tangan. Tiap hari makan obat? Hah? Pak Kus makan obat? Tiap hari makan obat apa Pak? Untuk sakit apa? Tensi. Nah, yang lain makan obat? Bapak makan obat Pak Kus? Apa makan obat tiap hari? Oh, tiap hari makan obat. Mari kita bertanya. Apakah kita menginginkan obat sebagai makanan? Ataukah makanan sebagai obat? Jangan mau kita obat sebagai makanan. Ini tiap hari siapkan obat. Bangga obat 4, 5, 6, ceplok, isu. Ali lu makan obat. Kenapa? Kalau kita menginginkan makanan sebagai obat, kita isi bahwa ini adalah sebagai obat. Contoh. Bapak, tadi Pak Kus bagi 3 macam ya. Saya kok dapat 3. 1, 2, apa ini? Jahe. Yang ketiga ini. Oh, 3. Susu. Pilih yang mana? Mau kita apain, dia akan masuk ke dalam tubuh kita. Dan akan memberikan efek kepada tubuh kita. Ini yang perlu, Pak. Jadi, disinilah pentingnya ilmu. Kalau saya menginginkan kalsium, di yang nomor 3, ada di susu. Saya ingin mendapatkan lemak, ada di susu. Tetapi, apa yang saya butuhkan? Nah, jadi minuman, makanan sebagai obat. Jangan terbalik obat sebagai makanan. Kira-kira yang hipertensi siap nggak untuk berhenti makan obat? Siap ketemu saya. Bapak-bapak rahimakumullah, pengalaman. Saya pernah di Madinah, ya, itu saya ingin mencuci. Kan ini masuk Pak. Nasi masuk. Ya. Minuman masuk. Kalau makan takut asam urat apa, misalnya makan emping masuk. Akan terjadi itu. Nanti kita siapkan nasi kambing, enggak berani beliau. Enggak berani. Ojo. Nah, kenapa? Karena nasi kambing tadi akan masuk dan memberikan reaksi. Begitu juga jahe. Bapak-bapak yang kira-kira usia 50 ke atas,
Kalau saya ambil yang mana? Saya ambil yang ini. Jahe. Kenapa? Jahe memberikan reaksi, melancarkan dan mengencerkan darah. Sehingga lancar bagus. Kalau kita ngambil. Tapi ingat, awas dia ada sedikit memberikan reaksi rasa pedas. Lambung bagaimana? Apakah memberikan reaksi lambung? Kalau lambungnya ada luka, nanti kita bahas tentang lambung. Lambung akan luka, maka akan sedikit perih. Kalau kita misalnya butuh kekurangan cairan, maka kita ambil ini juga ada, ini yang kita ambil. Bapak-bapak punya pilihan. Terus kemudian yang menentukan tangan ke sini itu siapa? Otak. Yang punya otak siapa? Bapak-bapak pernah nggak bangun tidur gini? Ya Allah, aku nggak beri otak ya Allah. Terus kemudian lihat ada sahabat kita ini di daerah Lawang. Di Lawang itu banyak. Udah pernah ke sana belum? Udah pernah ke sana? Belum pernah ke sana. Saya pernah ke sana, Pak. Saya lihat, oh gini, Pak. Ini dibilangi HP. Ya, ini dibilangi dipasangin. Berarti sudah ada yang koslet. Pernah nggak berpikir minta kepada Allah, ya Allah, jangan sampai otakku koslet. Pernah, Pak? Kita kadang-kadang membaca doa itu yang baku, tapi memang betul. Ya toh, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi. Hafal, tetapi kita betulkah minta itu? Pak Kus misalnya, saya minta yang lain, kopi. Maka dengan serius saya katakan, dan didengarkan, Pak saya minta kopi. Maka dikirim kopi. Dan sekarang kita dibagikan oleh Allah ini daftar menu. Daftar menu. Nah silahkan mau apa yang mau kita minta. Daftar menu ini Allah sampaikan, silahkan apa yang kamu mau minta. Nah di sini kita minta tuh benar-benar serius. Benar-benar serius kita minta. Jangan sampai nanti ada yang nelpon saya karena komunikasi kurang bagus. Dokter, ayo kita nanti jam 9, ayo kemana? Ke makam. Mau makam enggak? Paham Pak? M, ya entah. Kalau saya enggak pakai kacamata, N, makan, ya entah. N, enggak pakai kacamata. N-nya jadi M. Ya entah, benar enggak Pak? Nah, di sini harus betul-betul kita fokus, kita serius. 3 kekuatan tadi. Kekuatan pertama adalah ini tadi. Saya kembali lagi sedikit. Air yang jatuh. Nah, waktu saya di Madinah, Pak, saya ini banyu zam-zam itu saya ajak ngomong. Allah memberikan air dan memberikan sifat air zam-zam dan sudah diberikan satu keistimewaan oleh Rasulullah bahwa air ini adalah ad-dawa, air ini adalah obat, air ini adalah apa yang kau niatkan. Mulai, jadi saya waktu mau minum itu, saya diam. Saya ajak bicara. Kemudian, ya Allah, gelontorkan, bersihkan segala sesuatu yang menyebabkan kotoran-kotoran batin. Apa? Dosa-dosa. Mungkin dosa itu nempel di hati, nempel di mata, nempel di kuping, masuk melalui mulut, masuk melalui usus, di lambung, di ginjal, di hati, di jantung, di paru-paru, di tulang. Itu saya minta kepada Allah. Ya Allah, jadikan air ini ya Allah sebagai obat dan gelontorkan dosa-dosaku ya Allah. Bapak-bapak, nanti coba minum. Jangan langsung diminum. Pegang. Ajak ngomong. Air putih ini, loh, kenapa air ini kalau saya buka ini ada 60 ayat, Pak.
Di dalam Al-Quran itu 60 sampai 63 ayat menceritakan tentang air. Air ini, air ini, air ini, macam-macam air, dan termasuk air yang ada dalam tubuh kita ini. Jadi di saat minum air itu tolong air itu diajak ngomong. Jangan hanya bismillahirrahmanirrahim, enggak, pelan saja. Ajak bicara. Ya Allah, ini adalah ciptaan. Tubuh ini adalah ciptaan. Air yang dalam tubuh ini, ya Allah, jadikan air ini sebagai obat. Air ini sebagai obat. Kemarin ada pasien saya, Pak, datang. Pembukaan 1. Mau melahirkan, pembukaan 1. Kemarin, malam. Paginya datang ke rumah. Baik, apa baik, Pak? Kenapa? Cek pembukaan siji, Pak. Ya wis. Saya katakan, oke, kita kasih air. Sebelum saya kasih air, saya dengar dulu yang mau melahirkan. Kemarin yang mau melahirkan, saya ingat dengar suaranya. Ya Pak, begini. Saya katakan satu permintaan saya, jangan bilang aduh. Dan ibu-ibu kalau mau melahirkan, aduh sakit, aduh. Gitu waktu iskat, saya bilang jangan. Salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ini doa akan cepat, Pak. Dengan berselawat. Yang kedua, saya minta suaminya, calon bapaknya. Saya ngomong, moco ya salam. Membaca ya salam. Ya salam itu artinya, ya Allah selamatkan bayi ibunya maupun anaknya. Selamat itu artinya itu lancar. Saya dari rumah dengan jarak, ya enggak jauh lah. Buat Allah enggak ada yang jauh, Pak. Sini kita bisa lempar kemanapun doa ini. Ya toh, kita lakukan gini. Saya baca ya bari, ya bari, ya bari. Ya Allah, lepaskan segala hambatan di saat bayi inilah lahir. Alhamdulillah, Pak. Perhitungan 1 jam, 3 jam itu pembukaan 1. Pembukaan 1 lagi, ini anak pertama. Alhamdulillah, Pak, dalam waktu 3 jam pembukaan 7. Dari mana kok bukan 7? Ya karena semuanya milik Allah. Kita minta kepada Allah. Jadi, Bapak-bapak, ini pengalaman. Saya waktu itu ada pasien hipertensi, Pak. Berapa? Bapak berapa tensinya? 130 umur, nggak usah makan obat. Ya toh. Tapi kalau dokter ngomong tiap hari makan obat ya, tiap hari makan obat ya, berarti obat sebagai makanan. 1, saya kasih resep, Pak, ini, Pak. Monggo. Yang lain juga monggo, ini obat istimewa. Ini pengalaman pasien saya, itu tensinya 240, 230 dan yang dokter sebelum saya itu di situ udah lembarnya sudah segini, Pak. Nanti kalau obat habis kontrol ya. Obat habis kontrol ya. Sering, Pak. Apa yang terjadi? Kalau kontrol ngekek enggak? Ngekek enggak? Ini ada uangnya kan? Gini. Obat habis kontrol, Pak ya. Obat habis kontrol, Pak ya. Benar enggak? Kalau saya, Pak, saya katakan, Ibu, ini seorang ibu, 6 bulan, insya Allah Ibu ketemu saya, atau tidak ketemu saya. Loh kenapa? Saya bilang, tidak perlu kontrol. Kok bisa? Ya, asal kamu yakin. Alhamdulillah, Pak, saya contoh pertama, yang lain-lain semua, bangun sebelum subuh. Bangun sebelum subuh. Sakit apapun, bangun sebelum subuh. Ini yang pertama. Yang kedua, mendengar azan subuh. Bukan kerungu ya.
Walaupun dekat, misalnya gini, Allahu Akbar, bisa azan. Bukan itu. Bukan itu. Jadi harus mendengarkan. Kalau mendengarkan berarti kita dalam keadaan thama'inah dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah yang maha agung, Allah yang maha besar. Masuklah kekuatan telinga. Dia akan memberikan efek, Pak, di dalam tubuh kita, Pak. Allahu Akbar itu apabila kita betul-betul kita tamaknina, kita mendengarkan, maka dia akan masuk ke dalam tubuh kita, Pak. Kebesaran keagungan Allah. Tapi kalau enggak, Pak, tumpang lewat, Bos. Ada satu ulama besar, beliau tinggal di Basrah. Basrah itu Irak, Pak. Beliau menggunakan tongkat, ya. Kemudian di situ banyak kebetulan setelah banjir mungkin ya atau gimana itu apa tuh mayat-mayat itu keluar, Pak, di depan karena tergerus. Ini halnya banyak gitu, Pak. Kemudian beliau coba untuk disingkirkan, Pak, dipinggirkan. Dia menggunakan tongkat, dia ambil di sininya, singkirkan. Ternyata tongkatnya itu nggak masuk, Pak. Nggak masuk. Satu. Kemudian satu, ini dipinggir kalau jauhnya celak ini. Ternyata tongkat itu masuk ke sini, keluar ke sini. Celak, masuk sini, keluar sini. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada lagi celana, masuk lagi celana, plak separuh, enggak keluar lagi. Kira-kira yang mana? Apa tengkorak tadi, kepala tadi, yang bagus yang mana? Yang pertama, yang kedua atau yang ketiga? Yang ketiga kan? Ya, yang pertama kenapa? Enggak masuk yang pertama. Pleng. Dikasih nasihat, tidak dikasih nasihat, dikasih apapun, tidak masuk. Kenapa? Allah sampaikan. Summum bukmun, umyun fahum lah. Ini tertutup. Enggak masuk, Pak. Kalau enggak percaya, monggo bapak-bapak. Satu saja. Nah, sampean, tolong, Pak. Nah, sampean, tangan sampean ini situ. Ambil dulu, tutup. Aku ngomong apa, Pak? Dengar enggak? Masih dengar, oh berarti belum ketutup banget. Kalau ini ketutup, Pak, walaupun buanter, ya toh, enggak masuk. Nah, ini yang pertama. Jangan-jangan suara azan itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, enggak masuk, dia lewat aja. Enggak masuk. Jadi satu, tadi mendengarkan azan. Yang kedua adalah tadi masuk sini, keluar sini. Masuk, keluar. Ini yang kedua. Yang ketiga, dia masuk nempel, Pak. Ceklek memberikan reaksi. Jadi Allahu Akbar itu masuk, plek masuk telinga, ya toh. Terus kemudian dia akan masuk ke sini di tadabbur. Allah Maha Besar. Allah Maha Agung. Allah besar rahmatnya, Allah besar kasih sayangnya, Allah maha besar ampunannya. Ini masuk, Pak. Tapi kalau ini tertutup, gak masuk, Pak. Jadi yang kedua, obat mendengarkan azan. Azan ini istimewa, Pak. Luar biasa nih azan, Pak. Mampu menggetarkan kekuatan yang ketiga, yaitu kekuatan hati. Dengarkan azan. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah melangkahkan kaki menuju masjid. Apa yang dibaca? Yang dibaca bisa salah satu. Yang pertama, Subhanallah wa bihamdi, Subhanallahil azim, Astaghfirullah. Ini yang pertama. Jadi dengan pelan kita, Subhanallah wa bihamdi, Subhanallahil azim, Astaghfirullah. Ini, Pak. Yang kedua, bisa kita membaca Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ini ada 5 yang dicintai oleh Allah. Subhanallah. Tapi subhanallahnya yang
kualitas tadi, 3 tadi. 1, 2, tadabbur, 3. Jadi ojo nek di sini tau. Tapi pelan-pelan saja. Subhanallah, maha suci engkau ya Allah. Subhanallah. Ini kemudian akan masuk ke dalam otak kita. Ditarik Pak. Terus kemudian akan mengerucut ke bawah. Cekor ke dalam hati Pak. Mengucap Alhamdulillah juga begitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh, cepat-cepat. Alhamdulillah. Oh, cepat-cepat. Kadang-kadang saya baru moco 6 atau moco 10 sudah pindah. Cepet banget sih. Saya baru kadang-kadang 10, tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya, saya tetap bertahan pada yang saya lakukan. 10 yang berkualitas lebih baik daripada 1000 yang tidak berkualitas. Hanya di sini aja. Jangan, sehingga dia tidak berbekas. Naikkan ke atas itu. Pelan saja. Subhanallah. 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 Apalagi di rumah. Kalau di rumah itu 1, kalau bisa itu 3 nafas Pak. Bapak-bapak nyoba nanti di rumah. Malam tahajud ya, setelah tahajud duduk. Membaca Alhamdulillah, terus tarik 3 nafas Pak. Jadi Alhamdulillah. Tarik 3 nafas. Awal 1 nafas dulu. 1 nafas dulu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak akan merasakan sesuatu yang nikmat. Sesuatu yang nikmat. Kembali sedikit, kita kembali pertama. Tangan. Tangan yang akan menempel pada tangan kita, air yang akan menempel pada tangan kita itu ditanya dulu. Air mau ngapain? Pernah nanya banyu Pak? Tanya ini, air. Saya bolak-balik Pak, tanya banyu itu Pak. Jadi kalau saya mau butuh itu, saya matikan. Saya tunggu lagi. Saya buka lagi. Airnya betul, plak, saya matiin lagi. Saya tanya, banyu mau ngapain? Maka nanti akan ada terjadi Pak, dialog Pak. Antara makhluk Allah, H2O, yaitu akan memberikan satu getaran di sini. Apa? Aku mau nyuci tanganmu. Aku mau nyuci tanganmu. Itu akan terjadi. Kita, ini saya sering dialog Pak. Saya tanya lagi, loh emangnya tangan saya kotor? Saya sudah sabun kok. Ya kan? Bukan itu. Yang kamu sabun itu hanya luarnya saja. Yang kamu bersihkan hanya luarnya saja. Tetapi air ini suci lagi. Mensucikan. Ini penting. Kalau itu sudah kita lakukan Pak, maka tangan nanti akan bicara Pak. Tangan kita kan udah bisa bicara kan. Udah pernah saya sampaikan ya. Tangan bisa bicara sudah tak? Udah kan? Udah tuh belum? Tangan kita bisa ngomong nggak? Bisa kan? Bisa ngomong. Pak, bisa ngomong tangan? Bisa ngomong? Tangan kita? Hah? Nanti di akhirat. Sekarang loh saya ajak ngomong. Mau tangan saya bisa ajak ngomong? Pak Sinten? Pak Ahmad? Pak Ahmad. Bapak-bapak, saya nggak ngomong ya. Pak Ahmad ya. Paham? Paham? Berarti tangan saya ngomong. Oh, Pak Fulan. Paham? Jadi berarti tangan saya bisa ngomong. Bisa ngomong. Monggo Pak, tangannya gini loh. Tangannya gini, gini semua. Gini loh. Semua gini. Terus kemudian tarik begini kan? Gini kan? Lurus gini, naikkan ke atas. Naikkan ke atas, lagi, sampai lurus dengan kening, tarik gini, Pak. Nah, paham, Pak? Paham? Apa? Saya nggak ngomong loh. Saya nunjuk aja. Paham, Pak? Ngoten, tangan lagi kita. Ini
jempol nanti kita ada senamnya, jempol sama jentik. Jempol sama jentik. Kemudian gini. Sering enggak? Apa ini, Pak? Sering nyepelekan orang enggak? Di tangan, Pak. Di mana nyepelekan itu? Di sini. Sini. Kemudian tangan kita sering enggak? Kadang-kadang gini, kadang-kadang gini. Tapi di gini, Pak. Kadang-kadang gini. Sering, Pak, tangan kita gini, Pak. Bedit, pelit, ya, gini, Pak. Sehingga wudhu itu enggak begini. Ini tangan, Pak. Di saat air wudhu ini menyentuh tangan kita, kita sudah pasang niat, ya Allah bersihkan ini, ya Allah, yang refleksinya pada tangan. Sering gini dengan orang, sering gini, itu kita cuci. Sering nggak gini, Pak? Ini ada pada kita. Kalau enggak saya masjid itu, kalau enggak saya itu sering apa di sini, Pak? Sering di sini, Pak. Nah, ini yang kita cuci, Pak. Jadi air ini bukan hanya suci, tetapi yang utama ditekankan adalah yang mensucikan. Mensucikan apa? Semuanya nanti pada kekuatan yang ketiga. Kalau ini tidak pernah dicuci, tidak pernah dibersihkan, maka air wudhu tadi hanya sekedar air yang basah, membasahi tangan, kemudian kering, selesai. Dia tidak akan bermakna ke dalam. Jadi untuk mencuci tangan itu sebenarnya mensucikan. Ini, Pak. Mensucikan ini. Bapak-bapak akan merasakan nikmat nanti. Jadi airnya jangan banyak-banyak. Airnya jangan banyak-banyak, Pak. Nah, ini saya buka sedikit tentang air. Luar biasa ini, Pak, yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tusyrif fil ma walau kunta ala nahari jar. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 425. Janganlah kamu berlebihan dalam menggunakan air meskipun kamu berada di sungai yang mengalir. Artinya apa? Air sungai yang mengalir itu kan banyak, Pak. Itu pun kita dilarang untuk berlebihan. Oh, di sini banyunya banyak. Piur. Ya, ini kan sering kita wudhu kan, Pak. Banyunya kencang banget. Jangan. Banyunya pelan saja. Dengan banyu pelan itu, satu, kita tidak menggandeng syaitan. Allah sampaikan, innal mubazzirina kanu ihwanus syayatin. Sesungguhnya mubazir itu adalah sahabat temannya setan. Kalau gitu ini kita usir dulu. Jauh syaitan. Supaya apa? Jangan mubazir. Wudhu itu pelan. Nah, di saat pelan itu ajak ngomong. Ya Allah, yang engkau memiliki air ini. Dengan aku mencuci, engkau ajarkan mencuci, mensucikan tanganku ini untuk yang seperti ini. Mulai dikurangi yang begini. Mulai dikurangi yang kepada orang lain yang begini. Mulai dikurangi, kita sering menyewong, sering menyepelekan orang. Ini sudah mulai dikurangi, dibersihkan melalui air wudhu. Yang begini, yang mungkin sebelumnya itu rotok-rotok abot, itu sudah mulai pelan ini, Pak. Jadi salah satu daripada kitab hikmah wudhu. Kita lanjut. Setelah kita tahu air wudhu, ini belum saya bahas semua. Saya akan sedikit bahas ke bawah sedikit. Apa? Di dalam otak kita ini, ya, ada satu mata. Ini rongga ini mata, nanti bagaimana dia masuk ke dalam. Nah, mata ini juga kita cuci, Pak, di saat kita wudhu. Di saat kita wudhu. Bagaimana cara wudhu untuk wajah? Nah, ini nanti saya sampaikan sedikit aja di sini supaya benar. Contoh. Yang wajib itu ada 4. Yang wajib itu ada 4. Di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 6 itu ada 4. Yang pertama adalah membasuh wajah. Di luar niat, ya. Niat iyo, dan pasang niatnya nanti di sini. Jadi wajah.
Nah, hari ini saya dulu bahas tentang wajah dulu aja sedikit. Wajah itu mana? Wajah itu mana? Wajah itu adalah yang tampak. Yang tampak, Pak. Ini masuk nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan. Jadi ada sebagian kecil ulama itu mengatakan telinga masuk. Tetapi sebagian besar ulama mengatakan tidak. Jadi nanti ada cuci telinga. Jadi hukumnya sunnah. Mana batasnya? Batas daripada wudhu itu adalah, monggo Bapak tangan kanan yang ini, Pak. Tolong tangan kanan gini, ibu-ibu gini. Ini dipegang. Ada yang mentol iki loh. Yang mentol pinggir. Ini. Ini ada anak telinga ini, yang kecil ini. Ini batas kiri, ini batas kanan. Ini. Kemudian batasnya ini kanan kiri, bawah ini, bukan depan. Bukan depan, tapi di bawah ini. Di bawah ini, Pak. Ya, ini. Ini, Pak. Oke, batas bawah. Batas atas. Nah, ini batas atas mana, Pak? Sering orang mengatakan tumbuhnya rambut. Bukan. Kalau rambutnya gundul, ke sini. Bukan. Jadi batas di sini, Pak. Nah, ini saya ceritakan kepala dulu. Kepala kita ini, Pak ya, itu dibagi 6. Dibagi 6. Satu ini yang depan, ini namanya frontalis. Dalam bahasa kita disebut dengan dahi. Atau, apa? Bahasa Jawa apa? Batuk. Nah, ini. Kemudian yang kedua adalah di atas. Nah, di atas ini dibagi 2. Ya, namanya parietalis dibagi 2, sebelah kanan dan sebelah kiri. Nah, pertemuan ini yang kanan dan kiri ini ke sini tek sama yang ini. Jadi ada huruf T. Jadi ini tek ini sama yang kini. Nah, inilah tempatnya. Jadi batasnya adalah pertemuan antara frontalis dahi ini atau dengan ini. Tapi boleh dinaikkan sedikit nggak apa-apa. Atau ini. Jadi ini batasnya, Pak. Jangan segini. Ini, Pak. Kadang-kadang orang wudhu itu dia begini. 1, 2, lewat. Ada 6. Ada 6 tempat yang sering lewat. Di saat kita mencuci wajah. Sering lewat. Dari mana tahunya sering lewat? Saya eksperimen. Gimana eksperimennya? Saya menggunakan sabun. Jadi ini saya sabun semua. Semua saya sabun. Dan saya lakukan ini hampir 300 kali lebih. Sudah. Di saat saya latihan itu. Saya sabun coba gitu. Kalau wudhunya tidak mempunyai pola, 3. Ini sering. Jadi harus masuk. Nah, bagaimana nanti tekniknya supaya kita semuanya kena di akhir kajian kita ini saya akan sampaikan untuk wajah aja. Terus kemudian yang keempat mana? Ini, di balik ini. Karena posisi seperti ini, apalagi alisnya agak tebal sedikit, atau ada cekungan gini, apalagi sudah kita usia gini, itu ini, 4. Jadi saya sabun, semua sabun, saya wudhu gini, ngocok saya. Oh ini, 4. Sudah berapa? 4. Yang kelima ini. Jadi sebelah kanan dan sebelah kiri. Yang keenam, ada satu lagi. Mana kira-kira? Ini. Ini, Pak, dibalik. Di saat kita begini, lewat. Di saat kita begini, lewat. Di saat gini, ini lewat. Ini lewat. Buktikan nanti di rumah pakai sabun. Tapi kalau bapak, ibu-ibu nggak mau pakai sabun, itu eksperimennya Dokter Mustafa, nggak apa-apa. Bapak boleh pakai sumbo. Pakai sumbo, ya toh. Nah, nanti kan kelihatan yang di mana nggak kena air itu di sini sumbo. Atau pakai apa itu? Arang ya. Mau hitam itu, biar kelihatan lagi. Jadi masih kelihatan. Jadi saya pakai sabun, Pak. Itu saya lama mendapatkan inspirasi. Gimana saya supaya tahu itu? Hanya saya dengan metode sabun tadi seret ini. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Supaya ini kena semua bagaimana?
Bapak-bapak, ambil air, ya, isi penuh, pelan-pelan saja, jangan kencang. Air itu, nah di saat air itu jatuh dan sudah kita akan masuk, letakkan di wajah, itu kita pasang niat. Ya Allah, di samping kita pasang niat ya, nawaitunya kita, ya, kemudian hati kita ajak juga untuk supaya wajah kita ini bersinar. Apa? Wudhu. Bapak-bapak sudah wudhu semua? Ibu-ibu sudah wudhu semua? Apa itu wudhu? Wudhu itu apa? Wudhu itu satu, bersinar. Bersinar, Pak. Kalau kita wudhu hanya sekedar membasahi, maka tidak akan memancar sinar itu, Pak. Kapan? Nanti di hadapan yaumil mahsyar, itu orang yang berwudhu, kata Rasulullah, itu akan memancar seperti kuda warna putih, di mana kuda warna hitam yang begitu banyak, warna putih kelihatan. Saya kebetulan, Pak, setiap mungkin beberapa hari sekali saya dapat kiriman. Saya dapat kiriman dari Jawa Barat. Ada anak saya itu salah satu pakanan iwak, ya Pak. Terus kemudian dikirim melalui bus. Bus ya Pak, lewatlah di depan Dukdikjur. Saya menggunakan ini. Apa yang saya gunakan? Jadi setiap saya ngincang dulu mobilnya, udah saya ginikan. Tahu nggak busnya? Tahu kan? Kelihatan Pak, saya ginikan. Apa Pak? Ada sinar. Begitu juga orang yang berwudu. Kalau dia pelan wudu itu, nanti wajah itu akan bersinar Pak. Bercahaya, bersinar. Nanti di rumah boleh, ini sering saya lakukan Pak, saya coba Pak. Lampu kamar matikan. Lampu kamar matikan. Terus kemudian cari ada satu aja titik Pak, akan kelihatan Pak. Dia akan bersinar. Nah itu wajah kita Pak, akan bersinar. Oke, waktunya sudah selesai, kita praktek wudhu tadi. Bagaimana praktek wudhunya? Ini yang terakhir. Praktek wudhu kita adalah tangan letakkan begini semua, monggo. Air masuk gini. Air, ya. Setelah dia jatuh, kemudian yang kedua pelan tadi. Hati diajak ngomong bahwa air ini adalah supaya dia bersinar. Dia membersihkan, dia mensucikan adalah letakkan, jangan dilempar, tapi ini ujung ini letakkan di atas ini. Letakkan di atas ini, Pak. Jangan dilempar, tapi gini, turunkan ke bawah. Terus turun ke bawah. Jempol kiri nyari ini, pentil ini. Jempol kiri nyari pentil, Pak. Sebentar, nanti dulu, jangan dulu praktek. Ingat, lihat saya dulu. Jadi jempol kiri nempel ke sini. Jangan dulu praktek, lihat saya dulu. Saya ngadep ke sana. Letakkan air ke sini. Jempol kiri nyari ini. Tek, sampai di sini buka. Yang ini buka. Jelek begini. Yang kanan sekarang. Yang kanan plek begini, turun ke bawah. Ini udah kena, putar. Nah, setelah diputar, plek, ini dibuka begini, ini putar gini, ini nyari ini. Plek, putar gini, udah selesai. Jempol kembali lagi ke sini. Tapi nanti praktiknya lebih praktis nanti ya. Ini pertamanya aja. Cal gini. Ini masih ada air kan? Jadi turun gini, putar. Setelah putar ini dapat segini, selesai. Ini sudah kena, ini sudah kena, ini sudah kena. 1, 2, 3 kena. Yang belum kena masih 3. Plug gini, setelah sampai begini, ini tangan ini ke sini. Ini. Ya. Terus kemudian ini. Jadi yang 6 tadi sudah kena, setelah selesai itu, ini meratakan kembali. Bisa Pak? Ribet ya dok ya? Ribet ya? Tapi kalau sudah biasa enggak? Jadi
Bisa Pak ya? Oke, monggo sama-sama. Ambil air dulu, lagi nih. Letakkan di atas, jangan dilempar. Letakkan di atas maka air itu akan turun, terus turun ke bawah, kemudian tangan jempol kiri diletakkan di jente ini, ini supaya Pak membatasi ini, supaya dia kena nanti. Dan turun, yang sebelah sini ini turun ke bawah, putar ke kanan, telak semuanya kena, sudah 3, sudah kena semua, tinggal ini dan ini. Udah, setelah itu ini yang meratakan kembali. Bisa Pak? Nah, nanti kalau sudah biasa, gampang banget. Dan enaknya apa? Kita nggak keburu-buru. Kenapa? Kita ajak hati kita ngomong. Kita ajak beri kesempatan hati kita ngomong. Ini kita juga kita ajak minta kepada Allah. Jadi kekuatan satu adalah yang ini, wajah tadi, kekuatan ini kita angkat, kekuatan ini kita angkat. Tapi kalau kita kadang-kadang ini lewat. Itu sudah saya macam-macam Pak. Saya wudhu. Ini. Lewat. Nah tahu lewatnya dari mana? Dari kadang-kadang lewat Pak. Dan ini wajib. Kalau yang yang lain tangan nggak cuci tangan nggak apa-apa. Nggak wajib ini. Nggak kumur nggak apa-apa. Nggak cuci hidung nggak apa-apa. Itu sunnah. Tapi yang pertama ini wajib. Satu wajib. Ada 4 nanti yang wajib, nanti kita akan lanjutkan. Jadi ini dulu Pak, nanti hikmah di balik itu luar biasa. Mudah-mudahan insya Allah kajian kita ini sedikit kita akan lebih baik. Kemudian yang tertinggal, yang kelupaan, mudah-mudahan Allah ampuni. Allah maafkan, Allah sempurnakan. Sehingga di saat kita membaca, Rabbir firli, monggo, warhamni, wajburni, warfa'ni, warzuqni, wahdini, wa'afini, wa'fu anni. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum kita tutup, jangan lupa doakan keluarga kita. Jadi terakhir, mari secara umum ini kita ngirim Al-Fatihah kepada permintaan daripada jamaah. Terus kemudian juga kita doakan, sebut orang tua kita, sebut kakak adik kita atau anak kita. Monggo silakan, saya tidak terlalu cepat-cepat. Pada keluarga almarhum Bapak Gus Binardi, keluarga Bapak Royki, keluarga Bu Yohana, keluarga jamaah, kedua orang tua kita, Firidullah, Wasafat Rasulullah Muhammad SAW, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu